Halo semua, perkenalkan nama saya Johnson Alimbong. Saya sini akan menerangkan tentang macam-macam pasar. Pertama, pendahuluan, pengertian pasar. Secara sempit, pasar diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi, menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Selanjutnya, jenis pasar. Menurut jenisnya, pasar dapat dibedakan atas pasar barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi. Pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai sandang atau baju dan celana, pangan atau makanan dan minuman, papan atau rumah, sampai barang mewah seperti mobil. Selanjutnya, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Selanjutnya, wujud pasar. Menurut wujudnya, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret. Pasar konkret berarti nyata atau bisa dilihat secara kasat mata atau fisik. Pasar konkret adalah suatu tempat yang mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Selanjutnya, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Pasar abstrak sering ditemui antara lain pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Selanjutnya, barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan, misalnya pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah. Selanjutnya, waktu jual beli. Menurut waktu jual beli pasar dibedakan atas pasar harian atau berlangsung tiap hari, pasar mingguan atau seminggu sekali, pasar bulanan atau setahun. Misalnya di Sumatera Barat dikenal Pakan Kami atau Pekan Kamis, karena hari pekan atau pasar adalah hari Kamis. Selanjutnya, tempat. Pasar menurut nama tempat atau daerah tempat. Contohnya, di Jakarta ada Pasar Cikini, Pasar Keramat Jati, dan Pasar Jatinegara. Semua nama pasar tersebut diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri. Selanjutnya, luas jangkauan distribusi. Menurut luas jangkauan distribusi, pasar dapat dibedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Yaitu pasar lokal. Di pasar lokal, transaksi jual beli terjadi di lokasi tempat barang tersebut dihasilkan. Di pasar daerah, transaksi jual beli terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan. Pasar nasional. Di pasar nasional, transaksi jual beli terjadi dalam wilayah suatu negara, misalnya Indonesia. Jika transaksi keluar hingga ke mancanegara, itu